Waihakum ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatakum. Lihat, Abdullah bin Mas'ud marah sampai berkata, waihakum ya ummata Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Abdullah bin Mas'ud mengatakan takbir, tasbih, tahlil yang dilakukan oleh mereka dengan apa? Menghitung dengan jumlah kerikil, ya, yang mereka anggap baik, ini merupakan apa? Merupakan amalan yang bisa menghancurkan kalian, kata Abdullah bin Mas'ud. Ma asra'a halakatakum, alangkah cepat kebinasaan kalian ini. Haula'i sahabatun nabiyyikum mutawafirun. Lihatlah, mereka para sahabat Nabi kalian masih banyak. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, pakaiannya belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar, bejananya belum hancur, belum pecah. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin aw muftatihu babi dhalalah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian ini apakah berada di atas sebuah agama, sebuah milah yang lebih lurus dari milahnya Nabi Muhammad, atau kalian justru pembuka pintu kesesatan? Subhanallah. Au muftatihu babi dhalalah. Di sini dengan kasrah, ya, bukan dengan fathah, itu salah cetak. Kalian ini berada di atas milah yang lebih lurus daripada milah Nabi Muhammad, atau kalian justru para pembuka pintu kesesatan? Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang mereka katakan, ikhwati fillah? Mereka berkata, qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Lihat jawabannya. Demi Allah wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Persis dengan apa yang dilakukan oleh sebagian dari yang melakukan bid'ah. Alasannya dari dulu sampai sekarang sama. Ini kan baik, apa salahnya? Ini kan baik, kenapa dilarang? Ini kan baik, sesuatu yang bagus. Itu. Mereka berkata, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Wahai Aba Abdurrahman, kita ini atau kami ini tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kita lihat jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika mereka berkata demikian. Dan kita pun harus berkata demikian, mengikuti sunnah sahabat. Ketika ada yang melakukan bid'ah kemudian mengatakan apa? Apa salahnya, ini kan baik. Apa salahnya, ini kan baik. Kita katakan juga seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Apa perkataan beliau? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Nah, ini dicatat nih. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar, tidak mendapatkan kebaikan itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Waimullah
ma adri la'alla aktsarahum minkum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ada suatu kaum mereka membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an itu tidak melewati kerongkongan atau tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Waimullah, demi Allah aku tidak tahu. La'alla aktsarahum minkum, bisa jadi kebanyakan mereka itu dari kalian ini. Sampai begitu Abdullah bin Mas'ud. Keras beliau terhadap apa? Bid'ah. Ya. Jadi bid'ah itu bukan sesuatu yang sepele. Kita lanjutkan, akhi. Summa tawalla anhum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berpaling dari mereka. Faqala Amru ibnu Salamah. Berkata Amr bin Salimah. Fara'ayna ammata ulaika al-hilaq yuta'inunana yawman nahrawani ma'al khawarid. Lihat ikhwah. Perawi asar ini mengatakan, kami melihat keumuman mereka yang duduk di halaqah-halaqah itu, mereka menusuk kami, memerangi kami di hari peperangan Nahrawan bersama Khawarid. Lihat, asalnya bid'ah kecil, ya. Kemudian menyeret mereka terus, mereka diseret sampai menghalalkan darah kaum muslimin. Bid'ah itu bahaya. Ya. Naam, wallahi kata Syekh, ya demi Allah. Mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidaklah seseorang melakukan satu bid'ah melainkan akan menghalalkan pedang. Kenapa, akhi? Karena bid'ah, ya, atau orang yang melakukan bid'ah, dia enggak punya kaedah dalam beragama. Pakai hawa nafsu dalam beragama. Ya. Kalau pakai hawa nafsu dalam beragama, pakai akal yang penting baik, hadis ditabrak. Nas ditabrak. Ya. Dan ini akan menyeret orang semakin jauh daripada jalan hidayah. Lihat, bid'ah itu awalnya kecil, sedikit. Awalnya halilu mi'ah, kabbiru mi'ah. Ayo kalian bertakbir 100 kali. Ayo tahlil 100 kali. Ya. Ayo tasbih 100 kali. Di halaqah-halaqah. Ayo itu. Takbir 100 kali, tahlil 100 kali, dan seterusnya. Ya. Secara zahir bagus ini amalan. Kumpul-kumpul, berhalaqah-halaqah, mengucapkan zikir, nunggu waktu sholat daripada apa? Diam. Ya. Daripada diam, tidak beramal. Ini. Tapi ini semua dibangun di atas apa? Dibangun di atas zon. Dibangun di atas prasangka atau hawa nafsu. Makanya tidak boleh kita beragama dengan apa? Hawa nafsu dan prasangka. Kayaknya baik. Jangan. Tinggalkan itu sejauh-jauhnya.